Guys, sadar nggak sekarang kita tuh udah di bulan apa, di tahun berapa? Kayaknya kemarin tuh kita baru merasakan ya, hebohnya serunya 2019, and then ada sebuah berita tentang kebocoran laboratorium yang ada di Wuhan, China yang disebut-sebut sebagai awal mula pandemi global COVID-19 ini. Dan tanpa terasa ya, hampir 2 tahun loh kita melewati ini semua dan krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, and then krisis kesehatan kita jalani. Nah pertanyaannya ya, apa ya yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita karyakan selama 2 tahun terakhir ini dan coba diingat 10 hal aja. Kalau kira-kira kita agak sulit mengingat 10 hal atau 5 hal saja gitu ya, itu tanda waktu terbang begitu sangat cepat dan juga terbang begitu saja tanpa mempedulikan kita berkarya atau enggak, kita membuat sebuah kontribusi atau enggak, atau kita membuat sebuah hal menarik dalam kehidupan kita atau enggak. Nah pertanyaannya di akhir 2021 ini kita mau ngapain? Mau berkarya apa? Mumpung masih ada waktu di tahun 2021. Atau di 2022 kita mau menciptakan apa, menghasilkan apa? And then kita mau menghasilkan karya apa, kontribusi apa, terus pertumbuhan seperti apa di sisa-sisa waktu 2021 dan juga perencanaan 2022 ini. Dan kita mau membiarkan itu terbang begitu saja seperti 2 tahun terakhir, atau kita mau mengizinkan diri kita berubah, bertransformasi, bermetamorfosis, dan menghasilkan sebuah karya? Jawabannya adalah di kecerdasan dalam mengelola waktu. So, apa sih kecerdasan mengelola waktu dan bagaimana caranya dan bagaimana step-stepnya supaya kita bisa cerdas dalam mengelola waktu? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama adalah tentang kesadaran kita akan waktu itu sendiri. Kita tentu sering dengarkan bahwasanya time is money, and then sibuk tidak sama dengan produktif. Terus aset termahal dalam hidup kita adalah waktu, and then waktu yang sudah kita lewati tidak akan kembali lagi kepada kehidupan kita yang saat ini. Masa lalu ditinggalkan di belakang, kita punya masa kini, dan masa depan tidak tahu kita akan menjadi apa, menjadi siapa, dan mau kayak gimana, maka kita hanya punya hari ini. Itu adalah berbagai kalimat bijak, kalimat inspiratif, kalimat yang memotivasi diri. Tapi pertanyaannya, apa ya dampaknya buat kehidupan kita saat ini? Dan kira-kira konversi energi tadi itu tuh jadi sebuah perilaku apa dalam kehidupan kita yang akhirnya membuat kita semakin produktif dalam hidup, performance-nya bagus, dan juga kayaknya manajemen waktunya semakin menarik. Tentu pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan tadi itu menghantui pikiran kita, mungkin membuat beban pada pikiran kita karena kita selalu mencari cara, mencari metode, mencari proses bagaimana setiap hari ini kita hidup lebih baik, bertumbuh lebih baik, setiap tahunnya ada pertumbuhan dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, karir dan bisnis kita. Lalu bagaimana ya cara melakukannya, step by stepnya, and then saya harus benerin apanya dulu nih gitu. Nah inilah pentingnya kita sadar dulu. Kira-kira waktu kita dalam satu hari, 1 kali 24 jam tuh habisnya buat apa? Kalau kita tidak pernah mengaudit waktu kita habisnya buat apa, and then kita nggak tahu nih, dia terinvestasikan atau terkonversikan menjadi kegiatan apa, makanya terjadi adalah kita bingung nih, nyusun kegiatan. Makanya kadang bertumpuk dalam satu event, kegiatan yang berbeda-beda, atau bertumpuk pada satu masa, kebutuhan aktivitas yang berbeda-beda. Jawabannya karena kadang kita nggak mengetahui waktu kita itu dihabiskan buat apa, di spending buat apa, and then kita tuh merencanakan kegiatan apa. Karena nggak sadar itu, tidak teraudit, maka yang terjadi adalah kita nggak bisa memilah-milih mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Ada sebuah kalimat bijak mengatakan bahwasannya sesuatu yang kita sadari, kita akan bisa mengubahnya. Nah, maka dari itu PR pertama adalah sadari betul kita tuh setiap hari ngapain sih gitu. Dicatat setiap hari kita punya kegiatan apa aja dan menghabiskan waktu berapa jam. Kalau kita nggak pernah melakukan itu atau kita belum melakukan itu, maka kita agak kesulitan nih masuk ke step berikutnya dalam perencanaan waktu itu sendiri. So, yuk kita sadari dulu. Kira-kira waktu yang kita habiskan itu terbuangnya buat apa ya? Atau tergunakan buat apa ya? And then kita masuk ke step berikutnya. Setelah kita menyadari waktu kita habiskan buat kegiatan apa, aktivitas apa, and then kita ngapain aja sih dalam sehari, tentu akhirnya kita menyadari nih, ternyata hanya sebagian kecil kegiatan kita yang akhirnya berdampak pada kehidupan kita, berdampak pada karir, jabatan, bisnis, atau mimpi-mimpi yang ingin kita wujudkan. Nah, kalau kita ingat ya secara logika gampangnya kan berarti kita tinggal tambahkan saja durasi kegiatan serupa untuk meningkatkan level hidup kita, meningkatkan produktivitas kita.
Tapi ternyata nggak segampang itu loh, meningkatkan durasinya dan lain sebagainya itu. Tentu kita akhirnya menyadari dong kalau ternyata di setiap harinya itu ada kegiatan-kegiatan yang akhirnya spend waktu kita, menghabiskan waktu kita, hidup kita sekian jam dan lain sebagainya. Yang pertama kali harus kita sadari adalah orang sama-sama punya waktu 24 jam dalam sehari, tapi ada yang 24 jam menghasilkan puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, ratusan juta hingga miliaran rupiah dalam satu kali 24 jam. Kok bisa ya? Jawabannya kan memang di leverage dan juga di produktivitas hariannya. Sudah seberapa produktif dia dalam berkegiatan dan sudah seberapa besar dampak kegiatan hariannya pada apa yang mau diwujudkan dalam kehidupannya. So, apa sih yang saya dapatkan kalau saya bisa mengelola waktu saya dengan sangat baik? Ya, ini ilustrasinya sederhana. Sama dengan kalau kita mengelola uang kita, mengelola aset kita, kira-kira kita jadi dapat apa ya? Ya, kekayaan kita akan meningkat kan? Kesejahteraan kita mungkin akan meningkat juga gitu. Nah, sama waktu kalau kita bisa kelola dengan baik, manage dengan baik, maka produktivitas kita secara drastis akan meningkat. Karya-karya kita juga bukan karya yang ece-ece. And then karir kita juga ada pertumbuhan karena kita memiliki cadangan waktu atau perencanaan waktu yang tujuannya mengasah karir kita, mengasah skill kita, mengasah kemampuan kita. That's why itulah tujuan akhir yang perlu kita capai kalau kita bisa cerdas mengelola waktu dan akhirnya ya terus belajar dalam dalam spend waktu itu ke arah mana, kegiatan apa dan perilaku-perilaku apa saja yang harus diselesaikan di setiap harinya. Dan kita tentu menyadari ya, orang kalau punya proses belanja waktu yang baik, kalau orang punya aktivitas yang produktif, dia itu berarti punya budaya yang baik dalam kehidupannya. Dan budaya kan nggak dibangun begitu aja. Budaya itu dibangun dari tahap awalnya yaitu habits. Maka yang paling pertama harus kita lakukan adalah mengelola habits kita, mengelola kebiasaan kita. Kebiasaan mengelola waktu. Oke, terus kita harus ngapain nih? Step by step-nya gimana? Nah, dari berbagai teori manajemen waktu atau rumusan manajemen waktu yang saya pernah pelajari, akhirnya saya hipotesakan, saya simpulkan dengan bahasa yang mudah difahami versi saya dan mudah-mudahan teman-teman juga memahaminya. Namanya rencana belanja waktu atau RBW, layaknya rencana belanja uang gitu ya. Rencana belanja bulanan, kita juga perlu punya rencana belanja waktu. Saya sering sebut dengan RBW, rencana belanja waktu. Nah, di rencana belanja waktu berarti kita tahu betul kalau waktu itu dianggap sebagai rupiah, sebagai uang, kita belanjakan kemana waktu-waktu yang kita miliki setiap harinya. So, yang pertama teman-teman harus audit dulu, sadar dulu dalam sehari 1 kali 24 jam apa saja kegiatan-kegiatan major yang dilakukan, kegiatan utama yang dikerjakan. Yaitu seperti tidur gitu ya, kerja, belajar, and then ibadah itu kan kegiatan utama, and then kalau olahraga masuk kegiatan utama, kegiatan harian dan lain sebagainya. Yang tidak termasuk itu ada kegiatan minor, make up, mandi berapa lama, habis itu makan, itu kan kegiatan minor. Jangan dimasukin. Jadi buat kegiatan major, kegiatan utama besar. Dan itu habisnya berapa jam. Nah, setelah kelihatan habisnya berapa jam, teman-teman jadi tahu, oh ternyata dalam satu hari waktu hidup kita tuh paling banyak dilakukan di kegiatan ini ya. Nah, nanti kan kalau ada sesuatu yang mau masuk baru, harus ada yang dihilangkan atau dikurangi. Jadi, waktu sama-sama dan tetap 24 jam, nggak akan lebih. Maka harus cerdaslah mengelola 24 jam itu. Yang kedua, setelah kita mengaudit waktu kita habis buat apa aja, tiba saatnya kita mulai memanage waktu kita. Jadi seperti main puzzle ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira mau kita kerjakan, ya harus rela mengurangi waktu yang lain. Misalkan nih, teman-teman lagi mengejar sesuatu dan mau belajar di sebuah e-course atau belajar di sebuah kursus apa, maka apa yang harus dikurangi? Misalkan jam tidurnya. Kalau teman-teman mau lebih sehat, olahraga, dan selama ini belum punya waktunya, maka jam waktu mana yang harus diselipkan olahraganya atau dikurangi atau dihilangkan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau punya kerjaan tambahan jadi freelancer misalkan, maka waktu apa ini harus kurangi? Misalkan nge-game-nya, sosmedannya, dan lain sebagainya. Karena waktu kita cuma 24 jam, maka kita harus bijak dan cerdas betul mengelolanya seperti apa. Sekali lagi, jadi setelah sadar, setelah diaudit waktunya buat apa, baru kita tata ulang. Waktu itu per berapa jam kita habiskan buat kegiatan apa. Nah, yang ketiga, barulah kita tuangkan menjadi jadwal harian per jam. Jadi kalau ada urutan jadwal dari jam 1 misalkan gitu ya, jam 1 malam sampai jam 12 malam lagi, 24 jam, kita jadwalkan jam berapa ngerjain apa. Karena unsur action plan yang membuat kita mengerjakan sesuatu itu harus ada 4 unsur. Apa, siapa, mengerjakan apa, di mana. Oke, apa, siapa, mengerjakan apa, di mana. Nah, kalau
jadwal itu kan menuangkan kegiatannya apa, siapa mengerjakannya, dan di mana. Misalkan saya mengerjakan tesis gitu, atau saya mengerjakan skripsi, atau saya kerja di kantor dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi harus ada 4 faktornya. Apa, siapa, mengerjakan apa, di mana. Dan itu harus dituangkan dalam jadwal supaya kita jelas jam berapa kita ngapain, jam berapa kita ngapain. Terus nanti kalau misalkan ada kegiatan mendadak yang harus saya kerjakan di jam tertentu, harus digeser dong. Iya, prioritas apa enggak gitu. Kalau bisa digeser dan digantikan di waktu yang berbeda berarti. Gitu ya. Nah, itu jadi komitmen diri di lain sisi, dan kita akan bahas di tempat yang berbeda, di video yang berbeda tentang bagaimana membangun komitmen diri. Tapi poinnya adalah kalau ada satu kegiatan masuk, ya kalau mengganti kegiatan utama, karena apa yang udah masuk ke jadwal itu adalah kegiatan prioritas nomor 1. Kalau ada yang nomor 2 yang mau masuk karena mendadak, karena mendesak, maka harus ada gantinya dari kegiatan nomor 1 tersebut. Nah, at the end, setelah kita sadar akan waktu kita, setelah kita ngerti cara ngelola waktu kita dan kita ngerti jadwal harian kita tuh jadi bisa loh menolak kegiatan, menolak sesuatu yang kira-kira nggak linear dengan masa depan kita, nggak linear dengan tujuan yang kita mau capai, nggak linear dengan apa yang sedang kita bangun. Nah, banyak orang, terutama di negara kita, kan nggak penaan gitu ya, nggak enakan. Jadi begitu ada undangan, ada kegiatan yang nggak terlalu berdampak pada kehidupan kita, pada goals kita tuh agak-agak nggak enak mau nolaknya. Akhirnya kita ada di situ nongkrong, misalkan diundang teman-teman SMA nongkrong, SMP nongkrong, atau teman apa nongkrong gitu kan, karena nggak enak kan akhirnya nongkrong di situ berjam-jam, dan itu spending time banget gitu, dan kegiatan kita jadi berkurang produktivitasnya, dan kayaknya kita jadi nggak linear dengan apa yang mau kita lakukan. Nah, kenapa? Karena kita nggak punya rencana waktu kita mau dihabiskan buat apa. Maka rencanakan betul waktunya mau dihabiskan buat apa, supaya kita bisa menolak, membatasi distorsi gangguan dari luar ataupun gangguan dari dalam. Selamat mengerjakan dan mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau teman-teman kira-kira nggak mau ribet, nggak mau buat template sendiri, saya sudah siapkan templatenya di kolom deskripsi. Silakan teman-teman cek aja, di-download aja gratis, pakai aja templatenya. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk bisa mengelola waktu dengan sangat baik, dengan bijak, dan semakin cerdas. Selamat mencoba, dan tuangkan pengalaman Anda, problem Anda, kesulitan Anda di kolom komentar supaya saya tahu, dan kita diskusi bareng yuk bagaimana mengelola waktu dengan cerdas, bijak, dan produktif. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa langsung klik like dan subscribe channel ini, dan hidupkan juga notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update terbarunya.